Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, illa man atallaha biqalbin salim. Sadaqallahul azim. Jamaah Masjid Jami Permata Kolbu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semua sebagai calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan taufik dan hidayah, sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, tentunya diawali dengan qiyamul lail. Dan pantaslah kita ini mendapat julukan dan tingkat maqam mahmuda, yaitu orang-orang mendapat tempat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kali ini apa yang disampaikan oleh pembawa acara bahwa pagi ini merupakan tawakuf sementara kajian Sabtu pagi, dan pagi ini saya akan mengambil suatu tema, yaitu menyingkap tabir menuju ridha Allah. Berdasarkan peristiwa yang telah terjadi atau suatu kisah, yaitu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul seperti ini. Tidak lama kemudian Rasul katakan, sebentar lagi akan ada, yaitu datang penghuni surga. Ciri-cirinya begini, 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 dijelaskan oleh Rasulullah. Tidak lama kemudian orang itu datang. Diperhatikan oleh sahabat-sahabat lain, begitu ucapin salam kemudian duduk. Terlihatnya oleh orang-orang biasa-biasa saja. Apa yang menjadi beda? Sepertinya nggak ada potongan di surga gitu. Tapi karena Rasul yang mengatakan, yakin ini. Hari kedua Rasul berbicara lagi kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabatnya. Sebentar lagi akan ada datang penghuni surga. Ternyata dia lagi yang datang. Semakin heranlah sahabat-sahabat lain, apa sih rahasianya? Hari ketiga begitu juga,
sebentar lagi akan ada, yaitu datang calon penghuni surga. Ternyata dia juga datang tuh baru selamat, rupanya calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah katakan dia lagi, padahal sepintas nggak ada apa, nggak ada potongan. Ada salah seorang sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini salah seorang yang kalau bicara masalah dunia paling serakah. Jadi ada salah seorang yang kalau bicara masalah dunia dia benar-benar serakah banget, nafsu banget. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin As. Tapi kalau bicara masalah akhirat lebih serakah lagi. Apa aja pengen tahu aja, bukan sekedar tahu, pengen, bila perlu melebihi Rasulullah. Paling serakah. Ada nggak kira-kira seperti yang ada sekarang ini? Kira-kira kalau masalah dunia, kira-kira nafsu gak? Nah kalau akhirat lebih nafsu lagi. Inilah tipe-tipe yaitu Abdullah bin Amr bin As. Nah Abdullah bin Amr bin As ini penasaran. Setelah itu dia ikutin itu orang sampai rumahnya, bahkan dia izin agar dia bisa menginap di rumahnya. Pengen tahu apa sih yang aneh, kok Rasul sampai mengatakan begitu. Aku juga pengen seperti itu, kata Abdullah bin Amr bin As. Setelah dia ikuti semalam 2 malam, sampai perhatikan hidup di rumahnya sampai malamnya, hampir tidak tidur, meneliti dia. Ternyata biasa-biasa saja, ya standar lah gitu. Sholat ya sholat, saya juga sholat. Kemudian ya sama. Setelah 3 hari, karena yang namanya tamu itu batasnya 3 hari. Selama 3 hari ya dijamu. Lebih dari 3 hari tanya, ini mau kerja mau? Iya. Batasnya 3 hari. Kemudian izin dah Abdullah bin Amr bin As. Udah saya permisi saja. Ada apa? Begini masalahnya. Saya perhatikan selama 3 hari Rasulullah mengatakan bahwa engkau penghuni surga. Tapi ternyata setelah diteliti biasa-biasa saja. Nah, apa? Nah itulah saya. Ya udahlah, asal tahu aja. Begitu dia pulang, ya, begitu dia mau melangkah, mau pulang, sini sebentar. Itulah aku. Hanya satu. Apa kata hamba Allah itu? La ajidu fi nafsi syarral ahad. La ajidu fi nafsi syarral ahad. Tidak ada di diriku kejelekan seseorang. Rupanya di dalam hatinya, ya, la ajidu fi nafsi syarral ahad. Tidak ada di diriku kejelekan seseorang. Artinya semuanya bagus. Kira-kira di antara menurut bapak-bapak nih yang ada di sini, kira-kira ada nggak teman bapak yang dianggap oleh bapak jelek? Apa perilakunya atau apa?
dia memang ibadahnya luar biasa, tapi pasti ada tapinya. Istriku memang cantik, cuma ada cumanya. Kenapa? Kata istrinya, suamiku memang kaya, cuma pelit. Ada aja cumanya, itulah manusia. Tapi bagi dia, la ajidu fi nafsi syarral ahad, tidak ada di hatiku kejelekan seseorang. Kenapa? Karena ciptaan Allah nggak ada yang tidak sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan sempurna. Manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sempurna. Masya Allah. Jadi tidak ada sedikit pun la ajidu fi nafsi syarral ahad. Kira-kira ciptaan Allah ada nggak yang jelek? Kira-kira ciptaan Allah ada nggak yang jelek? Nggak ada. Masya Allah. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Allah ciptakan itu luar biasa, stabil, cakep, indah. Seperti kita bentuk begini, ya pantasnya begitu. Kalau kita diciptakan oleh Allah, ada yang pendek, kemudian hidungnya begini, udah dipas-pasin sama Allah. Cuma kita kadang-kadang ngejelek-jelekin aja. La ajidu fi nafsi syarral ahad. Kajian-kajian terdahulu sudah ya kita utarakan positif sama negatif, bagusan mana? Pasti jawabnya positif. Berarti negatif jelek dong. Nah kalau listrik ada positif enggak ada negatifnya, ya nggak bisa lah, nggak bakalan nyala. Positif laki-laki, negatif perempuan. Coba kalau nggak ada bapak-bapak, nggak ada ibu-ibu, nggak ada yang jelek. Sering utarakan semacam ini. Ciptaan Allah tidak ada yang jelek. Nah, kita kadang-kadang bagusan sakit, bagusan sehat. Iya kan? Jelek-jelekin sakit. Padahal sehat ciptaan Allah, sakit juga. Nah, kalau sehat semua kasihan dokter. Rumah sakit kosong, obat-obatan nggak laku. Jadi sakit bagus nggak sih? Bohong. Ini suka jelek-jelekin ciptaan Allah. Nah, kambing sama anjing bagusan mana? Ayo. Ini kita suka jelek-jelekin ini ciptaan Allah. Kambing sama anjing bagusan mana? Dua-duanya. Begitu di rumah ada anjing datang, ini nih, la ajidu fi nafsi syarral ahad. Tidak ada di diriku kejelekan seseorang. Kira-kira bisa nggak begitu ya? Kalau kita cinta sama istri yang satu tuh, dia masak sayurnya keasinan, kira-kira gimana? Gimana bang? Nikmat, enak banget, nggak biasanya ini. Kenapa? Kan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Pada satu saat Rasulullah datang, biasa begitu Rasul datang, sudah disiapkan minuman. Begitu datang langsung minum. Biasanya ada disisain. Buat apa? Buat istrinya. Itu kebanggaan minum. Ya. Istri Rasulullah itu bangga kalau minum bekas istri suaminya. Kira-kira istri kita begitu enggak? Diminum
Pada satu saat begitu dihabisin. Ya Rasul, minuman kebanggaan mana? Kok dihabisin? Ada sisa diminumnya, ternyata asin. Ya Rasul, kok kenapa kau diem aja? Takut ketahuan, takut kecewa. Masya Allah. Coba kalau kita biasanya manis kok asin, kira-kira gimana? Dihabisin gak? Ya Allah, minum tuh. Subhanallah, bersih hati. La ajidu fi nafsi syarral ahad. Jamaah rahimakumullah. Nih, ayo kita menyingkap tabir menuju ridha Allah. Ada satu ayat, illa man atallaha biqalbin salim. Ternyata orang tadi, sahabat tadi, ibadahnya biasa-biasa saja. Standar lah itu. Apa standar itu? Ya seperti kita ini. Islam kita biasa-biasa saja. Tetapi sholatnya awal waktu. Masya Allah. Sholatnya Islamnya biasa-biasa aja. Gak kayak orang-orang, ya pasaran lah. Islam kita biasa-biasa saja. Tapi tahajudnya minimal seminggu 7 kali. Masya Allah. Biasa-biasa saja orangnya. Tapi baca Qur'annya minimal sehari 1 juz. Subhanallah. Daripada luar biasa, ternyata biasa-biasa aja. Mendingan biasa-biasa saja, ternyata kayak kita ini. Amin gitu. Amin aja diajarin. Nah, ternyata kesucian, kebersihan hatinya itu rahasia. Kata Abdullah bin Amr bin As, dia, ini yang aku gak bisa ini. Masalah ibadah, masalah sholat aku bisa. Ini yang sulit ini. Sehingga Rasul katakan semacam ini. Subhanallah, hatinya bersih. Jamaah rahimakumullah. Sudahkah kita bersih saat ini menghadapi bulan suci Ramadan? Masihkah ada rasa sakit hati, dongkol, kesal? Masihkah? Bagaimana menghadapi bulan suci Ramadan kalau hati kita masih kotor? Oleh karena itu, mari kita menyingkap tabir menuju ridha Allah, yaitu mensucikan jiwa kita, mensucikan raga kita, dan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, ada 4 hal, tahapan-tahapan yang harus kita bersihkan. Tathir, yaitu pertama tathirul badan, yang kedua tathirul arkan, yang ketiga tathirul qalb, dan yang keempat tathirus sir. Ini tahapan-tahapan yang harus dibersihkan menuju ridha Allah. Yang pertama yang disebut dengan tathirul badan, bersih badannya. Dari apa? Pertama dari najis, dan yang kedua dari hadas. Andaikan kita sholat, kita harus bersih badan kita, pakaian kita, dan tempat harus bersih dari najis, baik najis yang ringan, yang pertengahan, atau yang bersih dari
tentunya kita sudah faham dan kita sudah melakukannya itu. Yang kedua adalah bersih dari hadas. Seperti apa bersih dari hadas itu? Karena bersih dari badan, ya, boleh seseorang dengan cara mandinya bersih, bahkan lama mandinya, air satu kolam habis mandi kita sholat, boleh nggak? Sah nggak? Orang belum wudu bersih badannya tapi hadas belum. Nggak mandi nggak apa, kayak tadi pagi ada nggak yang nggak mandi? Yang datang di sini ada nggak yang belum mandi? Ngaku aja dah. Yang jujur masuk surga. Dia nggak mandi tapi wudu, kemudian sholat, sah nggak? Sah. Ada apa dengan wudu ini? Masya Allah. Dia mandi bersih, satu kolam habis tuh air, sabun hampir habis, mandi sholat, sah nggak? Enggak. Ini nggak mandi nggak apa, wudu doang, sholat, sah nggak? Apa, ada apa dengan wudu? Masya Allah. Ada salah seorang imam, ya, yaitu gurunya Imam Syafi'i, ya, mengatakan bahwa air wudhu itu sesungguhnya pada saat seorang wudhu itu air yang menetes itu hitam, lebih hitam dari air tinta. Jadi air yang bekas wudhu itu terlihatnya hitam, lebih hitam dari tinta. Subhanallah. Kalau kita kan melihat biasa-biasa aja ya, ya karena mata kita, ya gitulah mata kita, ya ngelihat orang cuma jelek aja. Kenapa? Matanya, ya kacamatanya. Beda dengan kacamata Sayyidina Ali. Kacamata Sayyidina Ali itu kalau lihat teman, ingat kebaikannya, lupa kejelekannya. Kalau kita kan beda. Begitu lihat teman, ini orangnya, saya ingat banget, padahal udah 2 tahun tuh. Masya Allah. Lupakan kejelekannya, ingat kebaikannya. Itu kacamata Sayyidina Ali itu. Kalau kacamata kita kan masih polos-polos banget itu, ya enggak nembus. Nah, jamaah rahimakumullah, ternyata air bekas wudhu itu hitam, lebih hitam dari tinta. Subhanallah. Begitu. Sehingga di dalam satu hadis, gurran muhajjalin yaumal qiyamah min atharis sujud min asari wudu. Jadi cemerlang cahaya nanti di hari kiamat, bekas wudu itu bercahaya. Gurran muhajjalin yaumal qiyamah min atharil wudu. Jadi bercahaya sehingga pada lebih lama, lebih sempurna, lebih cemerlang lagi. Bahkan kalau wudhu tuh, kalau kaki bukan hanya dibasuh kakinya doang, sampai apa itu? Sampai lutut. Itu sunahnya sampai begitu tuh. Ada lagi orang wudhu cuma dikocorin doang kakinya. Ada nggak orang begitu? Fardu wudhu itu yaitu yang kelima, membasuh kaki, bukan ngocorin. Membasuh kaki sampai ini ya, subhanallah.
ghurran muhajjalina yaumal min atharil wudu. Jadi dicuci sampai bersih. Nah, begitulah rahasia di dalam wudu. Ternyata dahsyat wudu itu, sehingga walaupun orang mandi begitu lamanya bersih, tapi kalau nggak wudu nggak bisa. Kebalikannya, orang nggak mandi tapi wudu, sholat sah. Ada apa dengan wudu? Ternyata kata Imam Waqi, yaitu gurunya Imam Syafi'i, itu terlihat hitam tetesan air wudu itu. Subhanallah. Yang kedua, kalau kita pengen bersih ya, yaitu wudu itu bukan berarti waktu sholat saja. Mendawamkan wudu ya, ini penting sekali, karena saat orang punya wudu diapit kemana saja dengan para malaikat-malaikat. Saya yakin yang ada di sini semuanya punya wudu. Amin ya rabbal. Tidak ada batalnya. Andaikan batal, wudu. Yang namanya wudu bukan mau sholat aja, habis buang air wudu, habis mandi wudu. Berat rasanya kalau kita tidak punya wudu, apalagi mau bepergian jauh, wudu dulu. Bahkan mau tidur aja, Masya Allah. Nih tahapan pertama, yaitu tathhirul badan, mensucikan badan dari hadas dan najis. Yang kedua, yaitu tathhirul arkan, mensucikan gerakan kita, arkan, jasad kita, tubuh kita bersih, mulut kita dari ucapan-ucapan yang kotor. Maka tentunya mulut kita ini sesuai dengan teko. Kalau yang keluar dari teko itu hitam, kenapa hitam? Karena isinya kopi. Begitu dituangkan putih, kenapa? Karena isinya putih, sesuai dengan isinya. Sama seseorang begitu datang, brengsek lo, kenapa ngomong brengsek? Karena isinya. Ada orang ngomong begitu, ya sesuai dengan isinya. Memang kamu cakep banget, luar biasa. Kok indah yang keluar dari mulutnya? Kenapa? Isinya memang bagus. Wah, dia mah kalau ngomong nggak ada yang bagus, jelek semua. Kita dimacaci maki karena memang isinya dasar babi lu. Kenapa? Karena isinya, bahkan anaknya dikatakan anjing lu. Ya Allah, lah anaknya anjing, lah bapaknya. Hindari hal-hal yang jelek-jelek itu. Tapi kita tidak bisa dipungkiri. Kenapa keluarnya itu? Karena memang isinya. Ayo kita bersihkan ucapan kita dan tangan kita, bersihkan. Dan termasuk bukan yang keluar saja, yang masuk pun bersih. Nah, kaki kita, karena kadang-kadang kaki itu kakinya kaku-kaku. Kalau diajak ke masjid susah banget, kaku banget. Tapi kalau ke pasar, Masya Allah, lancar banget. Kalau pengajian, lama enggak? Enggak, sebentar. Nanti ada makanan enggak? Yang ditanya makan mulu. Yuk, gotong royong mana? Nanti ada ininya enggak? Selalu. Jadi apa yang keluar itu sesuai dengan isi hatinya. Ayo kita bersihkan. Itu tathhirul arkan. Mulut kita bersih, tangan kita bersih, kaki kita juga bersih. Tidak sembarangan pegang. Ini kadang-kadang dulu ini tangan ya megang-megang. Nah, tathhirul arkan. Ya. Itu yang kedua. Insya Allah kita sedikit demi sedikit
lagi membersihkan tathhirul arkan. Amin ya rabbal. Yang ketiga, tahapan ketiga, tathhirul qalb, mensucikan hati kita. Karena dulu lihat teman tuh kesel aja bawaannya, emang begitu dia mah. Nah kalau udah nggak begitu ya bukan dia. Ya kita kembali lagi bergaul ini, kita sebenarnya ya namanya teman-teman tuh bermacam-macam, namanya teman banyak. Ada teman tuh kalau ngomong enak aja dah, dia mah manis aja dah, itu gula. Ada lagi kalau ngomong ya keasinan, apa itu? Ya garam. Dia mah kalau ngomong pedes, apa itu? Jangan. Jadi yang bagus yang mana? Kita nih bagaikan sambal. Ya, coba sambal as yang ada garam, ada gula, ada terasi, ada ini, tapi nggak ada cabenya. Ini bukan sambal, justru ini yang jadi lezat, masya Allah. Ini nyambung gak sih? Jadi teman-teman memang banyak, memang begitu indah. Subhanallah, Allah ciptakan ini manusia bermacam-macam. Ada yang ya aja dah, ya. Nah kalau ngomong manis aja, ya itu gula. Ada yang sedap, terasi. Enak gak terasi? Bau tahu, tapi enak. Ada lagi jeruk lemon, apa itu? Limau. Masya Allah, lezat banget. Bermacam-macam. Inilah Allah ciptakan. Nah kemudian coba dijadiin atu, diulek. Pakai apa? Pakai hikmah. Apa hikmahnya orang semacam? Ternyata indah, ciptaan Allah luar biasa. Coba kalau nggak diulek, ini cabai, ini garam, ini gula, ini terasi, ini digelodongin begitu, kira-kira apa namanya? Coba diulek, lezat, akhirnya semangat apa? Makan. Begitupun teman bermacam-macam, diulek sehingga semangat beribadah. Ada seorang dijadiin ketua pembangunan masjid. Waduh, gimana? Bingung dia. Iya, ada teman. Lah, lo jadi ketua bangunan kagak bakal jadi. Bakal jadi lo, berantakan lo. Dah, kira-kira penasaran gak? Brengsek. Gue buktiin nih. Tadinya nggak semangat jadi bagus nggak orang begitu? Tuh udah mulai bagus. Padahal brengsek lo, jasad. Nah, itu namanya pedes banget ngomongnya lo. Namanya cabe. Perlu nggak cabe? Yang bener. Jadi jangan marah kalau ada orang begini-begini. Jangan benar-benar lah, dikatain marah, dicaci maki marah. Kalau dikatain marah berarti pengen dipuji. Lo azan kacau banget, mana suaranya? Kira-kira enak gak abis azan dikatain begitu? Lah kalau dicaci maki atau diomongin dia marah berarti pengen dipuji, berarti ria. Nah, bersihkan semacam itu. Alhamdulillah, doain biar aku makin. Ini gara-gara azan dikatain, akhirnya nggak sholat lagi. Ini siapa yang ngatain, mesti dia yang dimarahin. Nah, ada orang begitu. Mana orangnya? Bersihkan semacam itu. Oleh karena itu, tathhirul qalb, bersihkan dari dendam, dari ghadab, dari marah, suudzon,
dan bersih hatiku. Seperti tadi, la ajidu fi nafsi syarral ahad, bersih hati. Sanggupkah kita membersihkan hati kita? Kadang kita ada sifat takabur. Apa sih takabur itu? Sombong. Apa sombong itu? Merasa lebih dari temannya, itu sombong. Lah gue dibandingkan sama dia, ya jauh lah antara langit dan sumur. Antara langit dan bumi masih sumur. Bainas sama'i wal bi'r. Dah, ya apalah aku gitu. Jadi selalu nggak ada takabur, sombong. Inilah perlu tathirul qalb, bersih. Jadi nggak ada lagi sakit hati sama seseorang, lebih-lebih menghadapi bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, kalau kita sudah ada sirik, dengki, suudzon, ya, maka ini hati harus bersih, jadi qalbin salim. Dan yang keempat, tathirus sir, bersih apa paling dalam, ya, tathirus sir. Kadang-kadang diutarakan susah, tapi dicontohkan gampang. Contoh nih, ada seseorang punya toko di Tanah Abang. Yang lain kebakar, cuma dia yang nggak kebakar. Hangus semuanya. Cuma dia satu-satunya. Kira-kira bersyukur nggak? Apa kira-kira kita andaikan punya kita? Kira-kira apa tanggapan kita? Oh, diem aja, tidur. Apakah kita mengucapkan terima kasih, bersyukur atau gimana? Alhamdulillah ya Allah, saya sampai kepada yang wah lu sih, saya alhamdulillah kan selamatkan. Waduh, sepintas karena yang lain pada kebakar, hanya dia yang gak kebakar, kita bersyukur. Tapi karena saudara-saudaranya, temannya pada kena musibah, pantaskah kita mengucapkan alhamdulillah? Ulang lagi. Toko yang lain pada hangus kebakar, cuma dia yang selamat. Teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain pada kena musibah, sedangkan dia tidak. Pantaskah mengucapkan apa kita bersyukur? Siapa yang ngomong tadi? Bohong. Nih, tathirus sir. Subhanallah. Ya Allah. Sampai begitu tuh ngomongnya. Mudah-mudahan insya Allah banyak hikmahnya ya. Kamu enak, jangan. Mungkin ini lebih bahagia, lebih berbahaya lagi. Kamu bersyukur. Nanti kamu begitu harta yang habis tuh nanti diganti di sana yang luar biasa. Nah, tathirus sir. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu suaminya berperang, tetangga-tangganya, teman yang lain nggak pulang, meninggal, syahid. Begitu suaminya datang pulang, Bang, kok abang masih hidup?
Kira-kira seorang istri senang nggak? Bangga nggak suaminya nggak syahid? Tathirus sir. Masya Allah. Ada seorang penghafal Al-Quran, dia buta, masih muda, luar biasa. Al-Quran 30 juz dia hafal, hafiz, padahal dia buta. Diwawancarai, apa kata yang mewawancara? Hostnya ngomong gini, kamu luar biasa, kamu bersih hatimu. Nah, pernahkah anak berdoa agar ingin dibukakan matanya biar seperti orang-orang biasa? Apa jawab dia? Aku malu, nggak sopan sama Allah. Masya Allah. Nggak pernah minta pengen matanya terbuka, pengen melihat seperti orang biasa. Jawabnya satu, malu. Kita sehat 3 tahun, sakit seminggu, kira-kira gimana? Kalau kita sakit, mohonnya gimana mintanya? Kalau tathirus sir, ya Allah, sehatnya 3 tahun, baru sebulan udah sembuh. Ya Allah, ya Rob, kok cepet banget, nggak seimbang. Sehatnya 3 tahun, baru sebulan sakit sudah sembuh, kira-kira gimana tuh? Ya Allah, kok baru sebulan udah sembuh, bukankah dosaku masih banyak ya Allah? Pernah ngomong begitu? Ya Allah, udah seminggu, udah sakit nggak sembuh-sembuh, udah berobat sana sini. Ya Allah, apa salahku ya Allah? Apa dosaku? Ya banyak lah. Tathirus sir. Sudahkah kita sampai seperti itu? Lagi nggak punya duit, banyak masalah, kira-kira doanya gimana? Tathirus sir. Nih yang hanya orang-orang tertentu yang sampai ini, yaitu seperti kita-kita ini. Amin gitu. Susah banget amin diajarin gitu. Tathirus sir. Kita punya saudara sakit 3 tahun, padahal dia ahli ibadah. Dia tidur di situ, kencing di situ, berak di situ, makan di situ, gulang-guling. Kira-kira lihat saudara kita kasihan enggak? Woi, tega banget sih orang saudara sangat. Orang yang semacam itu nanti di sana bi ghairi hisab, tidak dihisab lagi, langsung masuk surga. Enak gak? Pengen? Ya kagak nyambung. Tathirus sir, luar biasa. Nggak pernah seuzon sama Allah. Kalau kita usaha berhasil, alhamdulillah. Nggak berhasil, subhanallah. Tathirus sir. Sehat, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Punya duit, nggak punya duit, habis ngaji dikasih makan, nggak kebagian. Tathirus sir, nggak pernah suudzon kepada siapapun, apalagi kepada Allah, nggak pernah suudzon. Ya Allah, ya Rob, kok saya dari dulu begini-begini aja. Nah pengennya gimana? Udah dipas-pasin. Nah, andai
andaikan kita ini punya uang, nggak besar lah, masing-masing 5M. Langsung amin. Nggak usah banyak-banyak, 5M aja. Kayaknya nggak ada di masjid kali ya. Jalan-jalan mulu. Jangan-jangan kawin lagi. Jadi memang udah dipas-pasin sama Allah. Ada orang karena nggak punya duit, doanya khusyuk, yuk, ketahuan tuh. Ketahuan apa? Ini yang ada di sini punya masalah nggak sih? Setiap diri manusia pasti punya masalah, tapi orang yang beriman pada Allah semuanya biasa-biasa saja, tidak dijadikan masalah. Punya duit kadang-kadang punya, kadang enggak, itu biasa, bukan masalah. Kadang-kadang sehat, kadang biasa, bukan masalah. Masya Allah, indah banget. Tathirus sir. Maka kalau ini kita sudah sampai ke situ, illa man atallaha biqalbin salim, yang sampai kepada Allah yang bersih, yang sehat jasmani dan rohaninya. Amin ya rabbal. Ayo kita mulai saat ini, mulai dengan istri kita, ucapan yang bagus-bagus saja. Aduh, istriku yang cantik, padahal jelek. Istriku masakannya luar biasa, masya Allah. Coba, kenapa yang omongannya bagus? Karena di dalamnya bagus, begitu. Dan mulai saat ini, mari kita tahap pertama. Ayo kita dawamkan wudhu, kita terus punya wudhu bersih, yaitu badannya. Yang kedua, yaitu mulai saat ini omongan-omongan kita, perilaku kita yang bagus-bagus, tathirul badan, tathirul arkan. Dan yang ketiga ada tathirul qalb, hati kita bersih, tidak ada udhun dan tidak ada apa-apa, nggak ada sakitnya tuh di sini, nggak ada, bersih. La ajidu fi nafsi syar'an. Dan yang keempat ini paling berat, tapi kalau sudah sampai tahapan ketiga itu keempatnya gampang ya, insya Allah. Tapi satu hanya Allah yang memberikan, yaitu keistimewaan kepada hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya mari kita berdoa pada Allah SWT, semoga kita panjangkan umurnya oleh Allah, diberikan keberkahan hidupnya, dimudahkan usahanya, dan dibanyakan rezeki dan dengan berkah, dan jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Dan kita kumpul insya Allah pada satu saat kala kumpul berjumpa di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasuli ajmain. Alhamdulillah fi ni'amika fi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azim sultanik. Allahumma shrah sudurana wa yassir umurana wa zayyin akhlaqana wa hdil salati a'malana. Allahumma jammilna bis-sihha wal afiyah wa jammilna bis-shukran wa jammilna bil judi wal karama wa haqqna bit taqwa wal istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna waj'al awladana wa dhurriyyatana min ahli al-'ilmi wal 'amal wa min ahli al-khair wa min ahli al-jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal wa qdi hawaijana wa sunnathana wa hasin maqasidana fa innaka ala ma tasha'u wal lutfina ya latif ya latif ya latif fa innaka antal latiful khabir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.